Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang emas di lapangan atau di pasaran yang dengan berat yang sama, dengan kadar yang sama, kenapa kok bisa berbeda ya. Oke, ini di depan saya sudah ada emas antam sertifikat 2022 10 gram. Kemudian ada emas antam sertifikat 10 gram 2015. Kemudian ada emas antam retro 10 gram cetakan 2015. Kemudian ada emas UBS dari cetakan UBS 10 gram. Keempat ini emasnya sama 24 karat kadarnya dan beratnya sama 10 gram. Tapi di lapangan harganya berbeda-beda. Nah, kenapa seperti itu? Begini penjelasannya. Hukum jual beli tetap dipakai meskipun emas ya. Hukum jual beli tetap dipakai, yaitu rumusnya namanya jual beli pasti akan mendapat untung. Ketika menghitung laba itu pasti dikaitkan dengan HPP-nya berapa, harga pokok pembeliannya berapa, itu pasti sudah. Yang pertama itu. Jadi misalkan 2022 lebih mahal, kenapa ya? Karena pembeliannya emas 2022 itu barang baru, cetakan baru, dan antam itu hanya menjualnya di butik. Nah, akhirnya di lapangan yaitu orang akan menjual pasti akan harga di atas putih antam, karena yaitu harga kulanya aja sekian. Misalkan harga kula 9.400.000, pasti penjual akan menjual di atas itu. Jika mau untuk 50 ya tinggal jual 9.450, seperti itu. Jadi barang baru harganya mengikuti harga dari butik. Oke, sampai dulu. Kalaupun nanti ada yang lebih murah dari harga butik, itu bisa dipastikan dia adalah barangnya barang lama, dapat dari BIP kan orang jual, lebih murah dari butik, misalkan lebih murah dari butik, atau dia udah beli kemudian harganya naik. Nah, mungkin dia harganya misalkan beli hari ini masih 9.200.000, kemudian 1 minggu lagi harganya 9.400.000 naik. Nah, dia bisa menjual 9.300.000. Kenapa? Karena dia bisa menjual 9.300.000 padahal harganya di butik 9.400.000. Kenapa? Karena dia biasanya adalah belinya yaitu 9.200.000. Jadi rumus pertama yaitu tetap hukum jual beli, yaitu pakai harga dasar pokok pembeliannya berapa, itu pasti. Ini yang ini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu emas antam sertifikat chargeable keluaran 2012. Di pasaran harganya ini pasti lebih mahal daripada ini, pasti lebih murah ini. Kenapa? Nah, ini barang kalau 2012 itu tahu sendiri ya, pasti barangnya bekas, maksudnya bekas punya orang. Kalau ada orang jual tipu, meskipun namanya emas, meskipun bekas tapi tetap emas, punya harga. Tapi ya itu mempengaruhi harga. Kenapa dia ada penjual yang jualnya lebih murah? Karena itu tadi, dia dapatnya pasti dari harga BIP. Pasti dia menghitung dari HPP-nya. Karena HPP pasti kan terimanya pasti di bawah dari harga jual antam. Makanya dia bisa menjual di bawah harga putih. Kenapa kok harganya nggak sama? Begini, kalau harga ini nanti disamakan dengan yang 2022, pasti ini tidak akan laku, kalah. Orang akan mesti milih yang baru. Kecuali kalau ini sudah mengarah kepada kayak semacam kolektor ya, karena barang ini langka mungkin, nah itu beda lagi itu. Oke, yang ketiga kita bahas antam lagi. Antam ini sama-sama antamnya, tapi retro cetakan 2015. Ini pasti harganya di pasar pasti akan lebih murah di bawahnya ini. Kenapa? Kembali lagi seperti tadi, karena barangnya penjualnya dapatnya pasti dari harga BPK-nya, di mana dia sudah mendapat untung jika dijual di bawah harga butik. Nah, kenapa kok lebih murah? Kalau kenapa tidak dijual harga sama? Nah, sama seperti setipel. Kalau dijual murah dia pasti tidak akan laku. Maka penjual akan menjual harga di bawah yang baru. Selama dia masih mendapat untung, maka dia akan melepas barang itu. Karena ini kalau nggak jual murah ya nggak laku-laku. Seperti itu. Sama yang keempat juga seperti itu, sama ya UBS. Ini lebih murah lagi dari lainnya karena peminatnya lebih minim. Bukan berarti sayang UBS tidak, tapi prakteknya seperti itu, orang pasti akan memilih antam daripada UBS. Maka harga jualnya pun juga pasti lebih murah.
Itu pengaruh jadi harga pokok. Itu yang pertama. Yang kedua pasti dasarnya yaitu dari harga emas dunia. Sebentar. Nah ini kita sudah mengecek harga emas dunia hari ini. Ini gold price tertera ini harga hari ini 853. Ini harga dasar ya. Harga dasar emas dunia ini masih berupa angka, bukan berupa barang. Ini nanti kalau sudah berupa barang emas cukim nggak gitu, itu harganya sudah beda. Apalagi berbentuk udah rapi seperti ini. Ada logonya, nama ini pasti beda. Apalagi dia sudah ada namanya Antam, ada sertifikatnya, ada yang namanya UBS, ada sertifikatnya. Lah ini yang mempengaruhi harga berbeda itu dari cukim. Malah cuman tidak ada mereknya, jadi dia lebih murah. Nah, kembali lagi ini harga dasarnya yaitu dilihat dari harga emas dunia. Penjual pasti tidak akan menjual harga di bawah ini, harga dasar ini ya. Tidak, ini harga 853 ini per gram. Penjual pasti tidak akan menjual dua ini. Kalaupun ada yang menjual dua harga ini, itu dapat dipastikan dia lagi butuh uang agar cepat laku jual murah. Karena apa? Dari emas harga dasar aja sekian, kalau dia dijual di bawah ini pasti rugi. Mungkin satu, dia butuh uang maka jual murah. Kedua, bisa jadi dia dijual lebih murah dari harga ini karena dia sudah dapat untung. Kembali ke poin pertama tadi, dapat untung gimana? Misalkan seperti ini, dia dulu beli emasnya waktu harga 800, kemudian saat ini harga naik menjadi 853. Nah, maka penjual ada yang jual harga 840. Kenapa berani jual segitu di bawah harga emas dunia? Karena berdasarkan harga pokok pembeliannya dulu yaitu masih 800, seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi intinya poinnya pertama tetap yaitu harga itu ditentukan dari HPP-nya. Yang kedua yaitu ditentukan dari harga emas dunia. Seperti ini. Nah, makanya banyak di lapangan kenapa emas itu sama-sama beratnya 10 gram, sama-sama kadarnya emas murni didahulukan tapi harganya berbeda-beda, yaitu tetap kembali karena pengaruh dari HPP yang pertama dan yang kedua dari harga emas dunia. Itu patokannya, itu pasti dari HPP-nya. Nah, kenapa lebih murah? Salah satunya karena jika disamakan dengan yang baru pasti yang lama tidak akan laku. Ini berlaku untuk yang beda sekarang. Kalau yang toko model lama, ini yang belum kita bahas tadi. Kalau yang model lama itu entah itu emas baru atau emas retro atau merek apapun, dia pasti akan sama dengan lantak harga emas cukim yang kalau toko lama loh ya. Tapi kelemahannya sama. Jenengan misalkan punya beli emas Antam 2012 di toko tersebut, nanti ketika jual terimanya juga sama, terimanya juga emas cukim. Kenapa emas cukim lebih murah? Karena itu satu, belum cetak, mungkin belum dicetak di bentuk kayak gini. Kedua, dia belum ada nama, dalam arti legalitas nama ya. Jadi semacam seperti inilah. Kalau jangan beli ayam ada ayam KFC, ada KFC juga ada chicken mungkin. Nah, itu mempengaruhi harganya di lapangan tidak sama. 80 juga. Apalagi padahal sama-sama tadi KFC, jadi sama-sama ayamnya tapi harganya beda, yaitu karena mungkin dari merek KFC, yang satu lagi Rocket Chicken beda, sama Antam sama UBS seperti itu. Tapi kalau masih berupa ayam mentah emas cukim itu pasti sama. Oke, mungkin sementara penjelasan seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya, nanti saya bantu jawab dari situ. Oke, begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.